محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا. اللهم بارك لنا في رمضان وفي ليلة القدر بركة كاملة تامة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Qala'id Al-Marjaniyah fil Wadhaif Ar-Ramadaniyah. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-26. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kana adalah idza apabila awa pergi ila firashihi kepada tempat tidurnya, kulla lailatin setiap malam jama'a kaffai, beliau kumpulkan kedua telapak tangannya, artinya yang kanan digabungkan dengan yang kiri begini. Tsumma nafatha fihima, kemudian Nabi meniup pada kedua telapak tangan tadi. Faqara'a, lalu beliau membaca fihima pada kedua telapak tangan tadi surat Qul huwallahu ahad dan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas, yang disebut sebagai 3 surat muawwidzat. Kalau Qul huwallahu ahad disebut surat Al-Ikhlas, kalau Al-Falaq sama An-Nas disebut muawwidzatain. Tsumma, kemudian yamsahu, beliau mengusap bihima dengan kedua telapak tangan tadi mastata'a, apa yang beliau mampu, min jasadihi, dari jasad beliau. Yabda'u bihima, beliau memulai dengan kedua telapak tangan tadi ala rasih, pada kepalanya, wa wajhih, dan wajahnya. Kenapa kepala dan wajah? Karena dia anggota tubuh yang paling mulia dari tubuh manusia sehingga didahulukan. Wa ma aqbala, dan apa yang depan, min jasadihi, dari jasad beliau. Jadi setelah itu kemudian yang lain-lain. Yang lain-lain yaitu yang samping jasad atau belakang jasad. Yaf'alu dzalika, beliau melakukan hal tersebut thalatha marratin, diulangi 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi wazifah yang ke-26 ini adalah kita hidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini, yaitu sebelum tidur membaca 3 qul, diusapkan ke seluruh tubuh kita. Caranya bagaimana? Ya, kalau menurut hadis ini caranya adalah setelah kedua telapak tangan dikumpulkan, kemudian meniup. Nah, jadi yang pertama kali itu meniup dulu. Setelah meniup, baru kemudian kita membaca 3 qul. Nah, setelah itu baru diusapkan. Tapi seandainya dibalik, yaitu membaca dulu, kemudian setelah membaca, kemudian baru meniup, ya tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita temukan juga di dalam kitab Ad-Du'a karya At-Tabarani, bahwasanya lafalnya itu faqara'a, lalu Nabi membaca 3 qul tadi, thumma yanfuthu fihima, kemudian meniup pada keduanya. Maka ini menunjukkan bahwa meniupnya setelah membaca. Tapi memang lebih sahih yang ada di riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari yang ini tadi, yaitu meniup dulu baru kemudian membaca. Kalau kita menggunakan nalar, ya nalarnya memang membaca dulu. Karena setelah membaca, kemudian ludah kita sudah berhubungan atau berkaitan dengan Al-Quran yang kita baca, baru kemudian kita tiupkan pada telapak tangan kita. Ya. Maka yang ditiupkan tadi adalah bekas-bekas dari bacaan 3 qul. Tapi karena hadisnya sahih seperti itu, meniup dulu nggak ada masalah. Jadi silahkan meniup dulu sesuai riwayat Imam Bukhari ini, atau silahkan membaca dulu baru kemudian meniup sesuai riwayat Tabarani dalam kitab Ad-Du'a. Ini sebenarnya tidak hanya wazifah Ramadan ya. Di luar Ramadan pun juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu. Karena di sini disebutkan kulla laila, setiap malam. Setiap malam itu ya sepanjang tahun. Tapi maksud saya, daripada tidak dilakukan sama sekali sunnah ini, maka minimal selama bulan Ramadan ini kita lakukan. Nah, sekarang sudah tanggal 10 atau 11, gimana Pak? Ya kalau sudah kelewat, ya berarti yang kelewat itu tidak usah dianggap ya.
Kita mulai dari nanti malam untuk sebelum tidurnya melakukan sunnah ini sampai akhir Ramadan. Nah, nanti setelah akhir Ramadan kita lanjutkan, bagus ya. Tidak dilanjutkan ya tidak apa-apa, tidak wajib seperti ini, tapi ini sesuatu yang sangat bagus sekali dalam rangka penjagaan tubuh kita dari segala kemadaratan. Karena isi dari 3 surat ini intinya adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memuji Allah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas ini kan isinya pujian. Nah, baru kemudian doa pada surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surah Al-Falaq. Innaka lan taqra'a syai'an. Kamu tidak akan membaca sesuatu ablagha indallah yang lebih sampai di hadapan Allah min daripada membaca qul a'udzu birabbil falaq. Jadi perlindungan yang paling dahsyat untuk kita baca adalah kita membaca surat Al-Falaq. Maka ini minta perlindungan yang paling dahsyat kepada Allah sehingga akan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksimal dan sempurna. Ini hadis riwayat Nasai, derajatnya sahih. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sunnah ini selain juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur, demikian juga sunnah ini dilakukan oleh Nabi ketika sakit. Kita lihat hadisnya di dalam kitab Kutubus Sittah, ini Kutubus Sittah. Kata kuncinya bil muawwidzat. Ini riwayat Imam Bukhari. Karena adalah Nabi idza ishtaka, kalau beliau sakit, nafatha ala nafsihi bil muawwidzat. Beliau meniup surat-surat muawwidzat terhadap diri beliau sendiri. Ya, 3 surat tadi. Wa masaha anhu biyadihi, dan beliau mengusapkan dengan telapak tangannya. Falamma ishtaka wajhahu alladhi tuwfiya fihi, maka tatkala Nabi sakit pada waktu mau wafat itu, maka Aisyahlah yang meniup pada beliau dengan membacakan surat-surat muawwidzat. Tapi dia usap dengan tangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena tangan Nabi adalah barakah. Jadi Aisyah yang membaca, kemudian Aisyah tiupkan pada tangan Nabi. Nah, setelah itu tangan Nabi diusapkan oleh Aisyah pada tubuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga satu sunnah Nabi yang perlu kita hidupkan untuk meruqyah diri kita sendiri-sendiri ketika sedang sakit ya. Di tempat mana sakit kita, nah itu kita bacakan muawwidzat, diusapkan pada tempat tersebut. Kalau sakit seluruh tubuh, misalnya demam ya, diusapkan seluruh tubuh. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-27. Oh iya, tadi ya, salah samarat ya, diulangi 3 kali. Jadi setelah membaca 3 kul diusap, kemudian diulangi lagi. 3 kul diusap, 3 kul diusap, begitu. Al-haditsus sabi wal ishrun, hadis yang ke-27, Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ataita engkau mendatangi madja'aka tempat tidurmu, fatawadda maka wudulah, wudu'aka. Ini tertulis wadu, salah ya. Mestinya wudu'aka. Pakai dhamma. Wudu'aka seperti wudumu lis shalah, untuk salat. Jadi maksudnya wudunya betul-betul persis dengan wudu salat, meskipun tidak digunakan untuk salat, tapi untuk persiapan tidur tadi. Tsumma taji', kemudian berbaringlah ala syiqqikal aiman, pada sisimu yang kanan. Miring kanan, dan dalam hadis yang lain disebutkan telapak tangan kanan beliau di bawah pipi beliau. Begini. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa tidur miring kanan ini adalah sunnah Nabi. Adapun dengan menghadap ke arah kiblat ini tidak ada satupun dalil sama sekali. Karena itu sunnah ini bisa kita terapkan baik kepala kita berada di utara atau di selatan atau di timur atau di barat, bebas. Karena masalah ini rancu bagi sebagian orang, dikira termasuk sunnah Nabi adalah miring kanan plus menghadap kiblat. Nah, plusnya itu yang tidak ada, ya, tidak ditemukan satupun dalil. Menurut guru saya Syekh Najib Bakir As-Sudani hafizahullah taala, beliau katakan sudah banyak kitab hadis yang saya baca sampai hari ini, kata beliau waktu itu, belum ada satupun dalil yang menunjukkan tidur menghadap kiblat.
Kalau orang mati dihadapkan kiblat itu ada ketika sudah dimasukkan di liang lahat, itu ada memang ya. Tapi itu berbeda antara orang mati dengan orang tidur. Wa kemudian ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa raghbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Allahumma ya Allah, aslamtu aku serahkan nafsi jiwaku ilaik padamu. Wafawatu dan aku pasrahkan amri seluruh urusanku ilaik kepadamu. Ini amri kenapa kok diartikan seluruh urusanku? Karena amrun itu isim mufrad, kemudian mudhaf kepada ya menjadi amri. Nah, kaidah bahasa Arab mengatakan isim mufrad yang mudhaf itu menunjukkan umum, maka berarti amri semua urusanku. Wa alja'tu dan aku sandarkan dhahri punggungku ilaik kepada engkau. Artinya kita berpedoman atau kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahbatan dalam keadaan takut, wa rahbatan dan mengharap ilaika kepada engkau. Takut maksudnya dari siksa Allah, mengharap maksudnya kepada rahmat Allah. Itulah yang disebut sebagai roja dan khauf ya. Jadi orang mukmin harus punya 3 sifat yang inti pada dirinya. Yang pertama, dia harus mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang kedua, roja, mengharap rahmat Allah. Yang ketiga, khauf, takut terhadap siksa Allah. Para ulama menggambarkan mahabbah itu seperti kepala burung. Burung tanpa kepala bukan burung, bukan burung hidup. Kemudian khauf dan roja itu seperti 2 sayap kanan kiri. Kalau satu sayapnya tidak imbang, maka terbangnya tidak akan bagus. Nah, demikian juga sifat roja dan khauf kepada Allah, rahbatan wa raghbatan ini harus imbang. Kemudian la malja'a, tidak ada tempat untuk bersandar, wala manja, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, minka darimu, yaitu dari siksamu, illa ilaik, kecuali kepada engkau. Artinya kalau kita pengen selamat dari siksa Allah, kita harus lari menuju kepada Allah, yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bedanya Allah dengan makhluk ya. Kalau kita ingin lari dari bahaya makhluk, kita harus menjauh darinya. Melihat macan, khawatir bahayanya macan, lari menjauh, jangan mendekat. Mendekat semakin bahaya. Tapi kalau Allah malah sebaliknya. Takut kepada siksa Allah. Caranya gimana? Lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih teringat di benak kita kasus tsunami Aceh ya. Betapa banyak masjid-masjid yang masih berdiri megah, sementara berkilo-kilo di samping masjid tersebut sudah rata dengan tanah, rumah-rumah semuanya sudah hancur. Nah, waktu kami datang ke sana tahun 2004, akhir 2004 itu, kita mendapatkan cerita dari orang-orang sana, bahwa sebagian mereka selamat itu justru karena lari ke masjid. Ya. Jadi mendengar ada tsunami, mereka bingung, panik, mau lari kemana? Sudah terlihat air lautnya setinggi gunung seperti itu ya, ngerilah melihatnya, maka tidak ada pikiran lain kecuali lari ke masjid. Nah, maka mereka akhirnya lari ke masjid, kemudian nggak tahu apa yang dilakukan di masjid, apakah sholat, apakah zikir, ataukah doa, pokoknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tsunami selesai, semua orang kampung tersebut mati semuanya, tersisa orang-orang yang masih ada di masjid ini. Dan nggak tahu ceritanya, kenapa kok tiba-tiba seluruh samping masjid ini sudah rata dengan tanah, tapi masjidnya masih berdiri megah. Ceritanya gimana mereka nggak ngerti, karena mereka sudah terkepung oleh air bah yang sangat besar, tapi mereka berada dalam bangunan masjid tersebut. Nah, ini adalah contoh bagaimana orang yang mendekat kepada Allah justru selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabika, aku beriman dengan kitabmu, maksudnya Al-Quran, alladzi anzalta, yang engkau turunkan, wa bi nabiyyika, dan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalta, yang engkau utus. Iman kepada Quran dan iman kepada Nabi Muhammad itu konsekuensinya adalah iman kepada seluruh kitab yang lain, kitab samawi yang lain, dan iman kepada seluruh nabi yang lain, jumlahnya ada 124.000 nabi. Kemudian
Nabi bersabda, "Fa'in mutta, kalau kamu mati, maksudnya mati di malam tersebut, mutta alal fitrah, kamu mati di atas Islam." Jadi dijamin apa? Matinya mati muslim, husnul khatimah. Waj'alhunna, maka jadikanlah kalimat itu akhir ma taqul, terakhir yang kamu ucapkan, yaitu sebelum tidur. Fakultu astaghfiruhun, maka saya pun mengucapkan untuk mengulangi kalimat-kalimat tadi. Saya membaca wa bi rasulika alladzi arsalta, dan rasulmu yang engkau utus. Qala, Nabi mengatakan, la, tidak begitu. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dengan nabimu yang engkau utus. Nah, dari sini diambil pelajaran oleh sebagian ulama bahwa menunjukkan bahwa wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya baku, tidak usah diubah-ubah. Maka kalau Nabi mengatakan wabi nabiyika, ya wabi nabiyika, jangan wabi rasulika. Meskipun Nabi dan Rasul ya ada kemiripan, dan Nabi Muhammad itu Nabi, ya dia Rasul juga. Nah, sebagian lagi mengatakan, kenapa ini tidak boleh diubah menjadi Rasulika? Karena sudah ada arsalta, ya. Sehingga kalau diganti Rasulika, maka posisi beliau sebagai Nabi itu belum diketahui oleh sebagian orang yang lain. Ya mungkin orang belum tahu ya apa itu Nabi, apa itu Rasul. Nah, tapi kalau disebutkan dua-duanya, wabi nabiyika, kemudian arsalta, nah jadi tahu, oh Nabi itu posisinya sebagai Nabi juga sebagai Rasul. Dan disebutkan kata-kata Nabi terlebih dahulu menunjukkan bahwa beliau sebelum menjadi Rasul itu sudah menjadi Nabi terlebih dahulu. Maka ketika turun surat Al-Alaq 1-5 itu sah Nabi Muhammad menjadi Nabi, belum sah menjadi Rasul. Tapi begitu turun surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, bangunlah, berilah ancaman. Nah, itu sudah sah menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini didahulukan wabi nabiyyika alladzi, kemudian baru arsalta. Dan hadis ini menunjukkan bahwa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sepantasnya untuk kita hafalkan. Maka rawi ini setelah mendapatkan pelajaran dari Nabi ini, maka beliau hafalkan. Demikian juga kita setelah membaca hadis ini, ya kita hafalkan. Kita praktekkan kapan ya? Nanti malam. Kalau sudah terbiasa, alhamdulillah. Kalau belum terbiasa, panjenengan coba ya, nanti malam dilakukan sunnah ini sampai akhir Ramadan. Kalau sudah sampai akhir Ramadan ternyata mampu, nah bisa dilanjutkan setelah Ramadan juga. Doanya tidak panjang. Jadi prakteknya wudhu dulu, setelah wudhu kemudian berbaring miring kanan, menghadap kemana bebas. Setelah itu membaca doa ini setelah wirid-wirid yang lain. Jadi wirid-wirid yang lain didahulukan ya. Ini yang terakhir. Hadis yang ke-28, wa an Masruqin qala. Masruq itu artinya yang dicuri ya, dan rawi ini disebut Masruq karena dulu ketika kecil dia pernah dicuri orang, kemudian dikembalikan lagi. Qala sa'altu, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ayyul amal apa kana ahabba, yang lebih dicintai ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah mengatakan, ad-daim, yang kontinu. Qala qultu, aku mengatakan, fa ayyahinin, maka pada waktu apa kana ayakumu, adalah Nabi bangun malam. Qalat, Aisyah mengatakan, kana, adalah Nabi yaqumu, biasanya bangun malam, idza sami'a sharikh, apabila mendengar sesuatu yang berteriak, maksudnya adalah ayam berkokok. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ayam jantan berkokok itulah waktu bangunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jam 1 itu ternyata ayam sudah berkokok nih. Maka untuk bulan Ramadan ini ya sebisa mungkin bangun malamnya itu tidak seperti hari-hari biasa. Ini wadhifah Ramadan kita. Kalau biasanya bangun jam 3 karena adzan malamnya jam 3 ya. Nah, untuk Ramadan jangan jam 3, jam 2 atau jam 1 sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangun malamnya ketika mendengar ayam berkokok. Wah, jam 1 masih terlalu malam itu, Pak. Ya. Baiklah, kalau berpikiran bahwa jam 1 masih terlalu malam, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjawabnya dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang tidur berselimut, bangun malam kamu kecuali sedikit. Jadi tidurnya sedikit aja. Kemudian Allah mengatakan, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya kamu di siang hari ada istirahat yang panjang. Ini salah satu tafsirnya ya.
Tidak, tafsirnya tidak sepakat seperti itu. Tapi ada yang mengatakan tafsirnya begitu. Artinya kalau malam hari kita dahsyat tahajud, toh nanti siangnya kita bisa istirahat. Misalnya ya, kita bangun jam 1 untuk sholat tahajud. Sampai dengan jam 4 kemudian sahur. Nah kan sudah ngantuk sekali itu kan. Nah itu ba'da subuhnya bisa kita tidur. Loh kok tidur ba'da subuh? Nggak apa-apa kalau memang ada sebabnya ya. Sebabnya karena sudah begadang, nah, otomatis ba'da subuhnya tidur. Dan itu dilakukan oleh sebagian ulama. Ibnu Daqiqil Id itu biasanya beliau tidak tidur sama sekali sepanjang malam karena beliau mujtahid di masanya sehingga fatwa-fatwa semuanya ditujukan kepada beliau. Nah, beliau sibuk untuk mempelajari ilmu agama ini sampai tidak sempat tidur. Tapi karena semalam suntuk tidak tidur, akhirnya pada subuh ya terpaksa beliau istirahat. Nggak ada masalah kalau ada sebab begitu. Yang tercela adalah kalau tanpa sebab. Ya. Bangun jam 3 malam, nanti pada subuh masih tidur lagi. Nah, ini tidak sepantasnya ya, karena bangunnya sudah bangun biasa. Maka untuk bulan Ramadan ini ya, bangunnya disesuaikan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar sharikh, mendengar apa? Ayam berkokok ini. Ayam di kampung saya berkokok jam 3 Pak. Ya, itu ayam malas itu. Nih. Jangan mengikuti ayam malas ya. Ayam yang rajin aja yang diikuti. Kemudian di sini disebutkan amal yang kontinu adalah amal yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, ahabbul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah. Nah, maka menunjukkan apa yang dicintai oleh Allah itu dicintai juga oleh Nabi, atau sebaliknya apa yang dicintai Nabi itu pasti juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsu at-tasi' wal 'ishrun, hadis 29. An Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ta'arra, barang siapa yang bangun minal lail di waktu malam." Faqala, lalu mengucapkan, "La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya semua kerajaan dan hanya miliknya segala pujian, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Kemudian setelah itu membaca wirid yang disebut Baqiyatus Shalihat, yaitu Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada yang mengatakan Baqiyatus Shalihat itu 4 ya. Tahmid, tasbih, tahlil, takbir. Ada yang mengatakan 5, 4 tadi tambah 1 lagi hauqalah, yaitu la haula wa la quwata illa billah. Nah, tampaknya hadis ini jadi dasar mereka yang mengatakan bahwa Baqiyatus Shalihat itu 5 wirid. Sebelum kita lanjutkan ya, kata-kata ta'arra yang artinya bangun tadi, itu sebenarnya ta'arra itu tidak hanya bangun, artinya bangun dengan disertai suara, itu namanya ta'arra. Maka ini isyarat bahwasanya kita hendaklah memperbanyak zikir setiap saat ketika masih jaga belum tidur. Karena kalau kita sudah biasa zikir setiap saat, ketika kita istirahat tidur dan otomatis mulut kita tidak berkata apa-apa, begitu bangun itu mulut akan zikir lagi. Karena apa? Sudah terbiasa zikir. Nah, maka jadikanlah mulut kita otomatis seperti itu. Kalau kita bangun tidur, diam, tidak membaca apa-apa, malah teringatnya kopi, akhirnya langsung buat kopi. Selesai minum kopi baru teringat, oh iya saya belum wirid bangun tidur. Nah itu satu kekurangan itu ya. Mestinya begitu bangun tidur itu yang teringat langsung wirid dulu kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah baru setelah itu membaca wirid yang diajarkan ini. Tsumma qala, kemudian membaca doa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya. Ini ra ketemu lam boleh dibaca idgham ya. Ighfir, ra-nya dihilangkan menjadi masuk pada lam. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni saya. Dan ini menunjukkan bahwa doa yang paling penting adalah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Nabi diajarkan bangun tidur yang waktunya mustajab langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau doa yang lain gimana? Beliau mengatakan auda'a, atau doa, yaitu doa yang lain. Nah, silahkan doa yang lain setelah itu, setelah Allahumma ghfirli. Tambah Rabbi zidni ilma, tambah Allahumma inni as'alukal afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah.
ditambah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ditambah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, doanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, atau doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau doa usia 40 tahun dan sebagainya kemarin ya. Nah, maka kata Nabi ustujibalah, pasti dikabulkan untuk dia. Ustujiba artinya pasti dikabulkan. Kenapa kok muncul arti pasti? Karena ini menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan sesuatu yang lampau, padahal ini untuk sesuatu yang belum terjadi. Nah, maka fi'il madhi yang mestinya untuk sesuatu yang lampau, kalau digunakan untuk sesuatu yang akan datang, itu menunjukkan tahqiq atau apa? Kepastian ya, menunjukkan tahakkuk atau kepastian. Kemudian Nabi mengatakan fa in tawadda, kalau dia berwudu wa shalla dan salat, qubilat salatuhu, pasti diterima salatnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Masya Allah, yang memastikan Nabi ya. Kalau kita ya tidak bisa memastikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap saja ya, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Ya harap-harap cemas, barangkali juga tidak diterima karena kekurangan kita dalam beramal. Tapi kalau sudah dijamin oleh Nabi SAW, ini harus kita percaya. Nah, maka kapan kita itu yakin salat kita diterima oleh Allah? Ketika kita melakukan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini. Karena itu jadikan wazifah Ramadan kita setiap bangun tidur membaca wirid yang bisa disebut wirid doa mustajab ya. Karena kalau wirid ini dibaca kemudian doa pasti dikabul kata Nabi, dan kalau ibadah salat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seyogianya setelah Ramadan dijadikan wazifah harian, karena semua kita punya hajat dan semua kita perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mumpung ada jaminan doanya mustajab. Tapi tentu saja doa mustajab ada syarat-syaratnya sebagaimana sudah sering disampaikan dalam majelis-majelis ilmu ya. Bahwa orang tidak boleh makan yang haram, tidak boleh minum yang haram. Kalau dia doa di waktu yang mustajab tapi makannya masih haram saja, kerja di bank misalnya, hasilnya hasil dari duit haram, uang riba, ya kapan mau dikabulkan? Itu ibarat orang naik mobil, mobilnya macet, didorong 100 orang. Pasti itu mobilnya berjalan, pasti. Tapi kalau dia rem, ya tidak akan berjalan meskipun yang mendorong 1.000 orang. Ya. Malah akan terjungkal mobilnya karena direm tersebut. Nah, demikian juga doa begitu. Mestinya mustajab, tapi malah Anda rem dengan sesuatu yang menyebabkan doa tidak mustajab. Ya salah, yang ngerem sendiri. Kita lanjutkan al-haditsus salasun, hadis 30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tadi terjemahnya sudah, enggak usah diterjemahkan lagi ya. Fi yaumin, dalam satu hari, miyata marrah, 100 kali. Ini mi'ah, ini hamzahnya boleh diganti ya. Miyah. Ini dua qiraah mutawatirah dalam Quran. Miyah atau mi'ah, fi'ah atau fiyah. Dibaca 100 kali. Kanat lahu, maka adalah wirid itu bagi orang tersebut adla asyri riqab, sebanding dengan 10 budak, yaitu memerdekakan 10 budak. Satu budak di masa Nabi pernah dijual sekitar 200 juta. Nah, dikali 10. Berarti besar sekali ini uang kita keluarkan. Wa kutibat lahu, dan dicatat untuknya miyatu hasanah, 100 pahala. Hasanah itu kebaikan, maksudnya apa? Pahala. Wa muhiyat, dan dihapus anhu darinya miyatu sayyi'ah, 100 dosa. Wa kanat lahu khirzan minasyaitan, dan adalah wirid itu bagi dia sebagai benteng dari setan. Yaumahu dzalika, sepanjang hari tersebut, hatta yumsi, sampai sore hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena fadilahnya yang sangat banyak, 4 fadilah, maka ini jangan ditinggalkan. Terutama pada bulan Ramadan ini, jadikan sebagai wazifah Ramadan. Ini kan jarang orang melakukan ini ya. Kalau wirid yang ringan-ringan itu banyak yang melakukan. Tapi wirid yang 100 kali, 100 kali, apalagi yang 1000 kali, itu jarang melakukan. Nah, kalau kita sudah sering melakukan ini, alhamdulillah. Kalau belum melakukan, diniatkan mulai hari ini, tanggal 11 bulan 4 tahun 2022 ya, dimulai hari ini sampai akhir Ramadan.
Nanti setelah akhir Ramadan kalau memang ternyata mampu melakukan, nah lanjutkan lagi, yaitu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kalimat saja. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang sampai 100 kali. Fadilahnya 4. Satu, mendapatkan pahala memerdekakan 10 budak, kemudian 100 pahala dicatat oleh Allah, 100 dosa digugurkan oleh Allah, kemudian dibentengi dari setan. Masih ada satu fadilah lagi, yaitu walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bih. Tidak ada orang yang datang yang lebih utama dengan apa yang dia datang dengannya, yaitu pahala. Illa ahadun amila akthar min dzalik, kecuali seseorang yang mengamalkan lebih banyak daripada 100 tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Dan ini menunjukkan bahwa wirid-wirid yang disebutkan jumlahnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan untuk membatasi maksimalnya, bukan ya, tapi membatasi minimalnya. Kalau kamu pengen fadilah ini minimalnya 100. Tapi kalau lebih dari 100, apakah fadilahnya jadi hilang? Ya tidak. Malah justru fadilahnya bertambah-tambah. Bisa jadi kalau kita baca 200, bisa jadi ya. Itu berarti fadilahnya berlipat ganda seperti yang disampaikan Nabi ini. Jadi kalau dikasih benteng 1, nah membaca 200 bentengnya 2. Bisa jadi begitu ya. Wallahu alam bisawab, ala kulli hal, tidak untuk membatasi maksimal tapi membatasi minimalnya. Kita lanjutkan al-hadithul hadi wa thalathun, hadis 31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, siapapun yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya, fi yaumin, dalam satu hari, miyata marrah, 100 kali lagi, khuttat khatayahu, digugurkan dosa-dosanya, wa in kanat, meskipun adalah dosa-dosa itu, mithla zabadil bahar, semisal buih-buih di lautan, alias sangat banyak sekali tak terhingga. Hadis muttafaqun alaih. Inilah fadilahnya tasbih yang digabung dengan tahmid, yaitu kita membaca subhanallah wa bihamdih. Dan inilah wiridnya para malaikat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallah mastafahu Allahu limalaikatihi. Ahabbul kalam, ya. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang Allah pilihkan untuk wiridnya para malaikat, yaitu malaikat membaca subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Riwayat Tirmidzi sahih. Boleh juga seperti tadi, subhanallahi wa bihamdi. Mau Allah mau Rabbi sama saja ya, karena Allah itu ya Rabbi, Rabbi itu ya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berwasiat kepada putranya, wahai putraku, aku wasiati kamu 2 hal. Yang pertama, jangan syirik dan jangan sombong. Yang kedua, selalulah mengucapkan la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Kata Nabi Nuh, karena la ilaha illallah itu kalau ditimbang dengan seluruh langit bumi, ini masih berat la ilaha illallah. Ya. Langit buminya ringan. Kemudian subhanallah bihamdi itu adalah salatu kulli syai', salatnya segala makhluk. Itu mengucapkan subhanallah bihamdi. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana bahasa mereka. Bahasa semut bagaimana mengucapkan subhanallah bihamdi. Tapi sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, semua makhluk itu begitu itu membaca subhanallah bihamdi dengan bahasa mereka masing-masing. Wa biha yurzaqul khalqu, dan dengan subhanallah bihamdihlah semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tasbih ini berkaitan dengan rezeki. Kalau kita melazimi membaca subhanallah bihamdi minimal sehari 100 kali, Allah akan mudahkan rezeki kita. Ya. Rezeki mudah itu tidak harus banyak ya. Rezeki tidak harus banyak. Yang penting apa? Kita mudah mendapatkannya dan kita mendapatkannya secara halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada duit sama sekali di kantong kita. Tapi begitu perlu ada barang yang kita perlukan. Nah, itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
disebutkan dalam hadis ini mi'ata marrah 100 kali. Dalam hadis yang lain 100 kali pagi hari, 100 kali sore hari. Maka penjelasannya sama dengan tadi ya. 100 ini bukan batasan minimal, tapi bukan batasan maksimal, tapi batasan minimal. Minimalnya 100 kali satu hari. Kalau bisa 200 kali, yaitu paginya 100, sorenya 100, lebih utama lagi. Dan kalau lebih banyak, maka lebih utama lagi. Nah, lebih banyaknya itu berapa kali? Ya, terserah. Mau 500 kali, mau seperti orang-orang itu 313 nih. Saya juga nggak ngerti kalau mereka itu sukanya 313 kali itu kenapa nggak paham. Cuman bisa jadi wallahu alam itu jumlahnya disamakan jumlah para peserta perang Badar. Itu kan ada 313 orang. Demikian juga pasukannya Talut melawan Jalut. Itu semuanya pada berguguran tersisa 313 orang yang taat kepada perintahnya Nabi mereka. Ya, mungkin ada kaitannya dengan itu. Tapi menurut saya ya dikait-kaitkan seperti itu ya. Apa kaitannya antara jumlah wirid dengan jumlah peserta Badar kok nggak nyambung sekali menurut saya nih. Tapi kalau panjenengan mau baca 313 silahkan. Tapi jangan meyakini sebagai sunnah Nabi 313 kali, jangan ya. Kalau mau 1000 kali, nah ada dalilnya hadis 32-nya. Ruya, nah ini berarti hadisnya dhaif ya. Diriwayatkan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala siapa mengucapkan idza asbah apabila masuk waktu pagi subhanallah wa bihamdi alf marrah 1000 kali faqad ishtara nafsahu min Allah maka sungguh dia telah membeli dirinya dari Allah artinya dia selamatkan dari neraka wa kana akhir yaumihi dan adalah dia pada akhir hari tersebut atiqallah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dari api neraka. Hadis riwayat Tabarani dalam kitab Awsat yaitu Mu'jam Awsat wa fihi man lam a'rifhu di dalam sanadnya ada rawi yang saya tidak mengenalinya alias rawi yang majhul ya dan atau mubham yang berarti hadisnya dhaif. Qalahul Haythami mengatakannya adalah Imam Haythami dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun hadis ini dhaif, tapi karena hanya masalah fadilah amal saja, bisa kita amalkan minimal 1 kali seumur hidup kita pernah membaca subhanallah bihamdih 1000 kali. Nah, kapan itu terserah panjenengan di program saja ya. Apakah menunggu nanti malam 27 Ramadan karena diharapkan sebagai Lailatul Qadar, silahkan. Atau nanti malam juga silahkan. Jadi coba panjenengan punya pengalaman wirid tasbih 1000 kali. Ini jarang ini orang wirid 1000 kali ini. Dan 1000 kali ini jangan dikira harus 1 kali duduk, tidak ya. Misalnya salat 2 rakaat, salat tahajud, kemudian duduk baca 100 kali. Kemudian 2 rakaat lagi duduk baca 100 kali lagi. 2 rakaat lagi salam, kemudian duduk baca sampai 1000 kali ya. Kalau tahajudnya misalnya baru 500 kali bacaannya ini, ya nanti dilanjutkan pagi harinya kan bisa juga. Intinya saya hasungkan untuk saya pribadi juga kepada semua yang mendengarkan kajian ini hadis diamalkan meskipun sekali seumur hidup. Karena sebagai ihtiyatan ya. Ihtiyatan maksudnya kalau betul-betul ini sabda Nabi, minimal kita sudah melakukannya seumur hidup kita 1 kali. Kalau ini bukan sabda Nabi karena hadisnya dhaif, maka kita sudah mengamalkan sesuatu yang baik. Meskipun hadisnya dhaif, maka amal kita tetap amal yang baik dan amal yang tidak masalah karena memang tasbih subhanallah bihamdi ini tidak terbatas mau dibaca berapa kali. Mau dibaca 1 miliar kali pun juga silahkan. Tapi karena hadisnya ini mengatakan 1000 kali ya kita usahakan membaca 1000 kali meskipun hanya 1 kali seumur hidup. Inilah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li walakum. Sisa hadis 33 sampai 42. Insyaallah kita baca di akhir majlis. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.